Shalom HCC Family yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan kita berjumpa dalam Morning Blessing di hari Selasa, tanggal 2 Desember. Kita sudah memasuki bulan di mana kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan hari ini kita akan memulai pembacaan kita, perenungan kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Sepanjang bulan ini kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, kita akan berbicara tentang Immanuel di sepanjang bulan ini, Allah beserta dengan kita. Nah, hari ini kita akan melihat Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya baca ulang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Keluargaku, ayat yang kedua berbicara tentang waktu. Ya, dikatakan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya di sini merujuk pada Kejadian pasal yang pertama. Kita sama-sama tahu bahwa dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua menceritakan bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Nah, di ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman menjadi manusia. Perkataan Allah itu menjadi manusia. Nah, seringkali kita memahami bahwa Yesus Kristus datang lahir ke dalam dunia untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tapi Yesus bukan hanya pemberita firman. Dia adalah firman itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Di ayat yang ketiga kita melihat bahwa Allah menjadikan segala sesuatu oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita semua tahu dalam Kejadian pasal yang pertama bagaimana Allah berfirman lalu semuanya jadi. Perkataan Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dan pasti terjadi di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita itu diawali oleh Allah, oleh Sang Putra, oleh perkataan Allah, oleh Sang Firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Allah tidak berfirman, kalau firman-Nya tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, firman-Nya tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, maka tidak ada yang jadi dari segala yang sudah ada hari ini. Saudara, dalam hidup kita perlu untuk menyadari sungguh, secara khusus mungkin bagi kita yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul tentang banyak hal. Kita mungkin punya kekhawatiran tentang hari esok. Di akhir tahun biasanya kita mulai merenungkan apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi kalau kita melihat Allah yang memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saya suka ada satu ayat di dalam salah satu surat dari Rasul Paulus. Dia berkata, Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya memulai lalu membiarkan pekerjaan itu terjadi begitu saja. Tapi Dia adalah Allah yang memulai suatu pekerjaan dan Dia juga akan menyelesaikannya sampai semuanya sempurna, sampai kita berjumpa dengan Dia. Dari sini kita memiliki satu pengharapan bahwa kalau kita tahu Allah yang memulai segala musim dalam hidup kita, kalau kita tahu ada Tuhan yang tidak terlihat dengan mata yang memulai segala musim dalam hidup ini, maka kita juga percaya bahwa Allah yang memulai segala sesuatu yang baik, Dia juga akan menyertai kita sampai semua rencananya digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus Kristus, Dia bukan hanya pemberita firman, tapi Dia adalah firman itu sendiri. Mari, waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang belajar mengenali Tuhan itu sendiri. Kita sedang belajar mengenali pribadinya. Karena ayat yang kita baca tadi, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya berdoa biarlah di bulan ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita sedang belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Kita bukan sedang mencari jati diri, tapi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menemukan siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan.
Dan kalau hari ini mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan masa-masa yang sulit, penuh dengan kekhawatiran akan hari esok, mari kita lihat Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita, yang akan menyelesaikannya dengan sempurna sampai seluruh kehendaknya, rencananya terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh ada di bulan yang baru. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada, Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada hari ini karena Engkau yang menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami. Mungkin kami hari ini, Tuhan, ada di persimpangan jalan, kami harus mengambil keputusan yang besar dalam hidup kami khawatir akan hari esok. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini, kami diberi kekuatan, kami diberikan penghiburan, dan kami memperoleh pengharapan melalui firman. Kami tahu firman-Mu sungguh berkuasa, Tuhan, dan firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri yang akan mengerjakan kehendak-Mu sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.